Itu kan dulu awalnya jadi pengusaha production house. Saya adalah pengusaha pembuat reality show dan quiz show terbesar, terbanyak di Indonesia, ya, untuk lokal. Dan sekarang menantu saya namanya Marisa sudah melanjutkan itu menjadi pengganti saya yang lebih hebat dari saya. Karena dia lebih muda, lebih update terhadap perkembangan zaman, lebih tahu dengan tren. Suaminya generasi pertama mendirikan perusahaan, generasi kedua membesarkan, generasi ketiga menghancurkan. Dulu Bapak Abi Susanto juga mengangkat ini, bagaimana sebuah bisnis keluarga itu bisa langgeng. Saya lihat ya, terutama untuk kalangan-kalangan orang Indonesia asli. Kita harus berkaca bahwa banyak sekali bisnis-bisnis dari warga saudara-saudara kita keturunan Tiongkok itu justru lebih langgeng. Walaupun ada juga yang mati di generasi ketiga, bahkan mati di generasi kedua. Apa yang terjadi sebenarnya? Sudah begini, ini adalah mentality dari founder, mentality dari pendiri perusahaan. Kadang-kadang ya, terutama teman-teman saya melihat tuh, dia itu kayaknya itu dari bisnis yang wah macam-macam itu. Kerja keras, belepotan oli, masuk hutan, keluar hutan gitu ya. Dan capek banget. Kerjanya mungkin 24/7, 24 jam 7 hari itu. Nggak ada liburnya. Dan dia merasa dia sukses jadi kaya raya. Menjadi raja hutan, menjadi raja dalam bidang oli dan sebagainya. Dia melihat bahwa kerjanya keras. Kadang-kadang dia itu punya perasaan sayang anak. Gua nggak mau anak saya seperti saya. Apa yang dilakukan? Ya, apa yang dilakukan? Anaknya dia kasih privilege yang banyak banget. Bapaknya atau kakeknya sukses karena no privilege. Ingat ya, saya pernah bikin konten namanya no privilege is a privilege. Karena anaknya atau cucunya banyak privilege, apa yang terjadi? Manja, tidak sekeras apa gaya hidup dari bapak atau kakeknya. Kemudian disekolahkan di sekolah-sekolah terbaik, nggak perlu nyari beasiswa, nggak perlu kerja dulu sambil apa sekolah, nggak perlu, semuanya sudah ada. Dan celakanya juga, ini yang lebih bikin celaka. Kadang-kadang anak-anaknya dikirim ke sekolah-sekolah yang tidak ada hubungan dengan bisnis bapaknya atau kakeknya. Ada orang bapaknya raja oli, belepotan gitu, anaknya disuruh, kamu nak, kamu jadi masuk sekolah kedokteran terbaik ya, biar papa nanti kalau sakit, mama sakit, ada yang ngerawat. Ini celaka ini. Artinya apa? Inilah yang membuat generasi kedua, generasi ketiga itu tidak nyambung dengan bisnis yang membuat mereka kaya. Ya, dan itulah yang terjadi. Dan on the other hand, di sisi lain, saya melihat teman-teman saya, terutama yang warga keturunan, ya, kalau bapaknya kaya dari dagang, anaknya jaga toko tuh. Dari kecil dia suruh jaga toko. Kalau anaknya, keluarga itu kaya, dari ibunya bikin kue, anak-anaknya dari kecil belajar bikin kue. Tinggal di pabrik, bau kue, segala macam, udah dari kecil tuh, sehingga anaknya dan atau cucunya itu udah terbiasa, sehingga begitu meneruskan gampang saja, sehingga kalau meneruskan malah bisa berkembang, karena anak-anak for sure kita yakin ditambah dengan pendidikan yang tepat, mempunyai ilmu yang lain, lebih digital. Sekarang kan lebih paham digital, orang tua kan tidak paham aplikasi. Itulah sebabnya banyak sekali merek-merek besar, perusahaan-perusahaan besar ya di Indonesia atau di dunia yang mati di generasi kedua, generasi ketiga. Jadi teman-teman, saya ingin menyampaikan bahwa ada baiknya ya kalau Anda bisnis apa gitu, anak-anaknya mulai diupayakan. Saya punya 4 anak, 3 anak saya itu semuanya itu membantu bisnis saya. Wah, itulah kebahagiaan saya yang paling besar, bahwa anak saya mulai memegang, anak saya pertama sekarang memegang perusahaan keluarga saya, bisnis saya dalam bidang konsultasi ya, dan sebagainya. Anak saya nomor 2 sekarang dia jago bikin video, dia lulusan terbaik, multimedia terbaik, dan sekarang dia menjadi seorang director, content creator yang baik. Anak saya nomor 3 yang kemarin yang menikah dengan orang Korea, dia adalah seorang graphic designer yang top, lulusan terbaik dari sekolah S2 dari Korea. Kita tahu Korea adalah pusat industri kreatif. Yang keempat, saya lagi upayakan kamu masuk bisnis saja nak, namanya Azura ya, kelas 3 SMA, supaya bisa meneruskan pekerjaan atau bisnis yang saya udah rintis puluhan tahun. Di sisi lain, saya punya seorang sahabat jauh lebih kaya dari saya, anaknya 5, tapi dia bilang, bro, saya sedih banget karena anak saya kayaknya tidak akan ada yang melanjutkan bisnis saya yang membuat dia kaya raya. Jadi disitulah intinya. Jadi kalau Anda mau, saya pikir kita sebagai orang tua, kita sebagai kakek, kita kepengen dong perusahaan
perusahaan yang dari bayi kita besarkan diteruskan oleh anak dan cucu kita, betul? Cara yang gimana? Masukkan ke dalam bisnis. Jangan jauhkan dari bisnis. Kalau Anda bisa kayaknya dari jual kue, jangan masukkan dia misalnya ke fakultas kedokteran. Jangan, ya, masukkan misalnya ke industri-industri tentang food industry dan sebagainya. Itu tips dari saya. Jadi kalau Anda ingin mempertahankan bisnis Anda, dan salah satu tujuan hidup kita itu dong, mempertahankan bisnis kita, dilanjutkan oleh anak cucu kita, jangan jauhkan mereka dari bisnis yang kita tekuni, yang membuat kita kaya, walaupun untuk itu harus bekerja keras dan juga tidak boleh menerima banyak privilege.